Tes. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jin Raffi dan Farezi dengan NIM 24056 dari kelas Bahasa Data 2D. Nah, di video sekarang ini lanjutan dari video kemarin, yaitu tentang project akhir dari matkul Bahasa Data. Itu sekarang udah sampai final project. Nah, di video ini kali ini saya ingin mempresentasikan sistemnya yang digunakan untuk mengelola data inventaris barang sekolah seperti barang, kategori barang, supplier, pengguna, booking peminjaman, peminjaman, pengembalian, dan log aktivitas. Nah, pada video ini juga saya akan menjelaskan tentang database finalnya, strukturnya itu seperti apa, query-querynya yang dipakai, terus store prosedur, store function, trigger, optimasi query, dan juga analisis performanya itu bagaimana. Sini juga udah ada laporan yang sudah saya bikin, tapi mungkin ini akan menjadi uh, acuan aja. Jadi saya seperti ada ini, kita akan copy aja langsung di sini untuk mempersingkat durasi. Tapi di sini saya akan presentasinya langsung ke Heidi SQL-nya aja. Sebentar. Pindah ke Heidi dulu. Oke. Ini sorry, bekas sebelumnya. Apa? Langsung ke DB inventaris dulu. Oke. Di sebentar. Langsung mulai di sini. Oke. Pertama kita lihat dari struktur dari tabelnya. Di sini ada tabel, ada 9 tabel, ada sebentar, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ya 9 tabel. Ada tabel barang, barang kategori, ada tabel booking peminjaman itu sebagai utamanya di sini. Ada tabel aktivitas, ada tabel peminjaman, ada tabel peminjaman detail, tabel pengembalian, tabel pengguna, dan juga tabel supplier di sini. Nah, terus fungsinya sini sebentar, ini ada tabel aktivitas ya. Oke, kita langsung ke struktur tabel dari utamanya, yaitu si DB inventaris sekolah ini. Sorry, inventaris sekolah. Di bagian booking peminjaman. Di bagian booking peminjaman ini, itu ada banyak sini kan. Sini ada ID booking pertama, otomatis tetap ini untuk sebagai primary key-nya. Terus ada ID pengguna, untuk ngambil ID penggunanya. Ada ID barang, terus seperti barang apa yang di booking. Terus ada tanggal bookingnya, bentar saya lebarkan. Ada tanggal booking, ada tanggal mulai, ada tanggal selesai, ada jumlah, ada status booking. Nah, field ID pengguna seperti tadi itu untuk menghubungkan panel pengguna, dan ID barang tuh buat menghubungkan ke barangnya untuk diambil ya kan. Terus tanggal mulai ini dan tanggal selesai itu digunakan untuk ngecek ketersediaan barang berdasarkan tanggal bookingnya. Nanti harus dicek dulu gitu. Terus lanjut ke jumlah data pada database-nya. Nah, tadi sebenarnya saya udah bikin di sini untuk mempersingkat waktu aja karena ini kan banyak. Nah, intinya seperti ini. Saya dari nama tabel itu ada total berapa data. Misal dari barang kategori. Nih, dari barang kategori itu total ada 5 data. Ada, jadi ada 5 kategori. Dari 5 supplier juga. Total barangnya itu ada 12. Penggunanya ada 10. Booking peminjamannya itu ada 100.000 3. Nah, 3 ini emang sebelumnya untuk debugging, jadi ada nambah-nambah sedikit, harusnya 100.000 untuk awal-awalnya, tapi karena ada debugging segala macam agar tidak ada error, jadi nambah 100.003, 100.003, sorry. Peminjaman itu 30.003 seperti biasa. Nah, peminjaman itu 30.000, pengembalian 15.000, aktivitasnya itu ada 10.006. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian query. Nah, query kita mungkin pakai di query 2 aja. Oke. Oke, di bagian query pertama ini ingin menampilkan query untuk data booking lengkap. Jadi sebentar saya copy dulu. Oke, ini langsung mulai. Nah, oke. Query ini itu untuk digunakan itu untuk menampilkan data booking secara lengkapnya. Jadi cuman ya udah select semuanya yang ada di data book untuk apa yang sudah di booking ya kan.
Di ini memunculkan select ini apa aja di sini, banyak ID booking, nama pengguna, jenis pengguna, nama barang. Ini query normal, query dasar. Jadi ngambil dari 3 tabel, yaitu booking peminjaman, pengguna, dan juga barang. Fungsi dari pengguna barang ini mungkin cuma hanya menampilkan ya. Jadi soalnya kalau kita hanya pakai booking peminjaman itu munculnya hanya ID-nya aja. Jadi mungkin biar lebih jelas kita tambahkan ini dua tabel ini. Itu query simpel aja. Nah, selanjutnya ada query yang penting lanjutnya juga, itu barang paling sering di booking. Nah, ntar saya copy dulu. Oke, kita start. Oke, udah muncul. Di sini eh, barang yang sering di booking itu udah jelas lihat di sini, yaitu ada printer Canon di sini. Tapi oh sorry, descending ya. Sini query ini gunakan untuk sebentar. Oke, maaf. Oke, query ini kan digunakan untuk mengetahui barang yang paling sering di booking itu apa. Nah, di sini menggunakan count. Sini menggunakan count di sini eh untuk menghitung total transaksi booking dan juga sum. Untuk count itu digunakan untuk menghitung total booking, total transaksi booking, dan sum itu untuk menghitung total unit barang yang udah di booking. Barang yang di booking ya, sorry, yang di booking bukan udah di booking. Nah, status yang dihitung itu hanya yang disetujui atau selesai, jadi valid gitu. Karena kan ada statusnya yang harus menunggu dulu. Nah, di sini harus yang disetujui atau selesai. Karena status tersebut itu kan sesuai tadi nyatanya valid. Nah, jadi order by-nya total transaksi bookingnya descending. Jadi ini hasilnya. Oke, kita lanjut ke arah nih. Query pentingnya itu selanjutnya cek ketersediaan barang. Nah, sebentar. Oke, start dulu. Oke, sudah. Di sini itu query untuk cek ketersediaan barangnya tadi, karena sebelum dipinjam harus dicek dulu kan barangnya tersedia apa enggak gitu. Nah, di sini contohnya itu ngecek ketersediaan barang proyektor pada tanggal 3 Januari, ya kan? Cek pada tanggal 3 Januari. Jika query menghasilkan data, jadi query-nya kan menghasilkan data nih. Jadi barang itu tuh bisa bisa memiliki booking aktif pada tanggal tersebut. Jadi barangnya tuh nggak bisa. Jadi ini kan ngecek apakah ada booking nggak dari barang ini di tanggal segini. Nah, buktinya ada di sini. Tanggal mulainya kapan? Dari tanggal mulainya ini. Ya sini ada. Jadi lagi di tanggal situ, artinya di tanggal segitu tuh barangnya tuh nggak bisa dipinjam, misalnya sudah di booking gitu. Nah, kalau hasilnya kosong, berarti kan barangnya tersedia pada tanggal situ, jadi bisa dipinjam. Akhirnya mungkin lanjut ke bagian store prosedur saja. Karena yang penting sebenarnya dari query itu aja sih. Sebenarnya banyak yang penting juga, tapi yang paling berguna dan bakal paling kepakai sih itu aja. Terus di bagian store prosedur saja. Store prosedur ini udah bikin store prosedur bekas dari video kemarin. Sorry, sini ada store prosedur tampil booking by status dan store prosedur tampil booking by tanggal. Mungkin sini langsung tinggal call yang bagian by status, yang statusnya disetujui. Nyerang aja. Nah, seperti biasa, tapi mungkin gini aja biar enak. Nah, fungsi dari store prosedur ini itu cuma ngambil, sorry, buat jadi fungsi buat nge-select doang, yang mana statusnya tuh di select ID booking, nama pengguna segala macam, yang mana uh, statusnya itu disetujui. Jadi status bookingnya tuh cuma disetujui doang tuh yang dimunculin di sini. Itu aja. Nah, selanjutnya itu ada store prosedur tampil booking by tanggal. Tinggal call aja sini bentar.
Oke, tinggal call. Nah di sini by tanggal kan, jadi tanggalnya tuh tanggal mulanya dari 2024 61 sampai 2024 6 30. Jadi mulainya 61 sampai 6.30 selesainya. Tuh, kita lihat di sini tuh muncul semua, cukup banyak soalnya. Bawah tuh sampai 6.30 tuh. Jadi yang sekiranya dipinjamnya berdasarkan tanggal ini aja. Rentan tanggal itu. Status bookingnya ya bebas aja, gak kayak tadi. Sorry, gak kayak sebelumnya, yaitu by statusnya. Karena sini gak ada by statusnya. Oke, aman. Lanjut ke bagian store function. Store function di sini ada dua juga nih, store function. Fungsi di sini ada total booking barang sama total booking pengguna. Oke, mungkin langsung masuk ke bagian total booking barang dulu. Booking barang. Nah, sini sebentar, total booking barang kita kasih tahu dulu. Ini penjelasannya di video sebelumnya ya. Nah, jadi di sini cuma declare kita nge-count aja sebenarnya di sini. Select count ke total dari booking peminjaman, di mana ID barangnya itu sesuai dengan PID barang, sesuai dengan declare PID barang, dan status bookingnya itu sudah disetujui atau selesai. Jadi nanti akan menghasilkan total booking barang yang sudah disetujui itu ada sekitar segini. Misal dari total ID 2. Jadi di dua ini, barang yang kedua ini total booking barangnya itu ada 3.333. Ya, intinya kalau penjelasan detailnya ada di video sebelumnya lah intinya. Oke, terus lanjutnya itu by pengguna. Bentar. Nah, pengguna sini kan lihat lagi. Ini sama semua. Select count ke total, terus dari booking peminjaman, di mana di penggunanya sesuai dengan PID pengguna dan status booking yang statusnya itu disetujui. Jadi sini kan kita lihat select total booking pengguna ID 3. Jadi ID pengguna 3 itu sudah meminjam alias sudah booking sebanyak 5.000 kali si ID ketiga ini. Oke, lanjut ke bagian trigger. Trigger di sini ada trigger lock booking sama trigger lock buat peminjaman. Jadi fungsi keduanya ini buat nambahin ke lock jika ada insertan. Jadi after insert itu bakal masukin ke bagian lock. Mana lock di sini? Lock aktivitas ini. Oke, jadi mungkin misal kita nambahkan satu di sini ya. Bagian lock aktivitas. Di sini aja lah. Ini udah ketemu. Soalnya pakai dua aja biar efisien. Satunya buat lihat hasilnya nanti. Oke, udah aman. Selanjutnya kita tinggal lihat di sini. Nah, ini booking baru sudah ditambahkan dengan ID booking yaitu 1004. Awalnya tuh mungkin gini aja. Kita nambahin lagi lah. Tanggal 5 ini, sorry, tanggal 5 tanggal 10, tanggal 6. Oke. Dan awalnya kan 10.004. Artinya dengan ini tambah jadi 10.005. Itu. Nambah 10.005 ya. Sudah berhasil. Lanjut ke bagian trigger selanjutnya yaitu ini kan untuk booking, soalnya untuk peminjaman. Ya, oke. Nah, untuk bagian peminjaman kita tambahkan insert dulu sini. Oke. Ya, mungkin gini aja kita lihat. Nah, ini terakhir kali ini ada 30.003 ya. 30.003. Ini tinggal coba jalanin dulu. Salah. Ini ke booking, insert ke booking peminjaman. Oh, salah.
mana ininya, sebentar saya cari untuk ke trigger untuk ke peminjaman. Misalnya ini. Oke, nah ini 2023 kita coba jalankan. Nah, dan nih 3004. Hanya kan 30.000, sorry 30.004. Tadi kan 30.003, sekarang jadi 30.004. Jadi di sini triggernya bisa dilihat di sini. Sorry, coba dilihatin di bagian booking. Jadi insert into log aktivitas, itu aktivitas tentang tanggal log. Values-nya tuh concat. Ini untuk gabungin dua masukan ini. Booking baru ditambahkan dengan ID bla bla bla. Untuk aktivitasnya, tanggal lognya itu langsung pakai now. Begitupun dengan peminjaman, sama aja, cuman bedanya ini masukin ke bagian peminjam pakai new ID peminjaman. Jadi bagian trigger sesimpel itu aja. Oke, yang terakhir ini harusnya bagian optimasi query sebelum indeks dan sesudah indeks. Jadi harus perbandingan. Sebelumnya kita harus drop dulu dari sini. Oke, connect. Oh ini sorry, udah di sini. Harus drop dulu indeksnya. Kenapa? Karena kita harus ada perbandingan. Sebelumnya memang udah ada indeksnya di sini, jadi harus di drop. Selanjutnya kita akan menggunakan explain di sini. Bentar. Explain. Kita akan select ID booking, ID barang, tanggal mulai, tanggal selesai, dan status booking dari booking peminjaman, yang dimana status bookingnya tuh cuma disetujui dan tanggal mulainya tuh di kisaran 2024 bulan 6 tanggal 1 alias Juni tanggal 1 sampai Juni tanggal 30. Oke. Di Lebaran. Nah, di sini kita fokus ke bagian key, rows, filter juga boleh sebenarnya. Di bagian key ini masih nul karena belum ada indeksnya. Kita belum bikin indeks karena udah di drop tadi. Terus bagian rows dia ngebaca sampai 96.000 di sini. Jadi banyak sekali yang dibaca ya kan. Terus filternya cuma satu di sini. Nah, kita bandingkan dengan kita bikin indeksnya di sini. Kita bikin indeks sini. Set. Oke, selesai. Ini sama ya, langsung di run ya. Nah, lihat bagian key. Key itu pakai IDX booking status tanggal sesuai dengan namanya di sini. IDX booking status tanggal. Booking peminjaman, status booking sama tanggal mulai. Jadi di sini udah kebaca indeksnya menggunakan tadi. Terus di rows-nya awalnya tadi 96.000 itu jadi 1.000 di sini. Jadi lebih rendah. Jadi nggak baca banyak. Dan filternya jadi 100 nih, belum 100. Ekstranya di sini using index condition. Jadi udah menggunakan kondisi indeks. Jadi kalau kita lihat sesuai perbandingan tadi, bahwasannya jika kita tidak menggunakan indeks, itu program akan membaca banyak rows di sini. Jadi menggunakan bakal lebih lama. Jadi fungsi indeks di sini emang digunakan untuk mempermudah sistemnya untuk membaca datanya gitu. Oke. Oh ya, sini saya lupa sebutkan juga tentang tantangan di sini. Eh sini tantangan dalam project ini nih untuk menentukan struktur tabel agar data dapat tetap konsisten dan tidak terjadi pengulangan data. Jadi memang tantangan di sini cukup rumit juga sebenarnya. Oke, tantangan yang selanjutnya itu untuk menambahkan fitur booking peminjaman karena sistem harus dapat membedakan antara booking peminjaman yang benar-benar terjadi dan pengembalian barang. Nah, selain itu, tantangan lainnya itu membuat data dummy dalam jumlah besar, yaitu tadi sesuai ketentuan awal-awal itu sekitar 100.000 record, serta memastikan query itu dapat tetap berjalan dengan baik pada data besar. Solusinya, tim sebentar, bisa buka bagian peminjaman. Nah, sini
Solusi yang diterapkan adalah misahkan tabel master dan tabel transaksi. Nah, tabel master seperti kategori, supplier, barang, dan pengguna itu dibuat terpisah agar data terlihat lebih rapi. Mungkin bisa dipisahkan dulu karena oke. Terus di sini tabel booking peminjaman itu digunakan untuk mencatat rencana peminjaman barang. Nah, tabel peminjaman itu digunakan untuk mencatat barang yang benar-benar dipinjam. Nah, jadi booking tuh baru rencana aja. Sebenarnya bener-bener data yang udah dipinjam tuh ada di tabel peminjaman. Terus ada tabel pengembalian yang digunakan untuk mencatat barang yang sudah dikembalikan. Ini. Untuk otomatisasi sistem menggunakan store prosedur, store function, dan juga trigger tadi. Dan untuk performa query, sistem tadi menggunakan indeksnya yang sudah kita bandingkan, yang mana menggunakan indeks tuh jadi lebih enak lah performa dari query-nya situ. Oke, itu aja. Terus untuk pengembangan lanjutannya, eh untuk pengembangan lanjutannya ini sistem ini dapat dikembangkan menjadi aplikasi berbasis web ataupun mobile sebenarnya juga bagus. Karena di sini kan lebih banyak pengguna mobile kan. Terus sistem juga ini dapat tambahkan fitur login dan hak akses. Jadi admin ini dan petugas, inventaris, guru, siswa, dan staf memiliki akses yang berbeda-beda. Jadi nggak jadi satu tempat sebenarnya di sini. Di ya karena di sini bagian mana tadi? User pengguna. Nah, di pengguna ini ada unit pengguna. Itu bisa dijadikan sebagai kelas sebenarnya. Nah, ini jenis pengguna bukan unitnya, sorry. Jenis pengguna ini juga bisa sebagai kelas. Jadi siswa nih login buat siswa siapa, login buat guru gimana, buat staff, buat admin, itu enak untuk membaginya. Udah ada. Terus ingin penambahan fitur rekomendasi tanggal available yang dapat dibuat lebih otomatis dan mudah digunakan. Laporan sistem juga ini dapat dikembangkan jadi dashboard grafik yang chart gitu, seperti barang paling yang sering di booking, jumlah booking per bulan, dan kondisi barang inventaris. Itu bagus sebenarnya untuk pengembangan lanjutannya. Oke, jadi mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terlebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.